Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kuliah Kewirausahaan Kepemimpinan dan Dakwah di pertemuan yang ke-6 atau kita memasuki bab yang ke-6. Di bab yang ke-6 ini saya akan sharing masalah motivasi dalam kewirausahaan. Nah, dalam menjalankan peran sebagai seorang pemimpin, maka seorang wirausaha dapat memposisikan sebagai rekan kerja sehingga bisa terjalin hubungan yang baik antara karyawan dengan para pimpinannya. Hubungan baik yang terjalin antara karyawan dengan pimpinan ini supaya menjaga semangat kerja atau bisa memotivasi sehingga berpengaruh dengan produktivitas dari para karyawan. Untuk memotivasi baik diri sendiri dan orang lain, maka diperlukan kemampuan memotivasi. Nah, secara prinsip, kemampuan ini akan ditunjukkan oleh wirausaha dengan kondisi jika seorang wirausaha ini berada di barisan depan, maka ia akan memberikan suatu contoh teladan yang baik kepada para bawahannya. Apabila dia berada di posisi di tengah-tengah atau di antara karyawan, dia harus bisa memberikan ide-ide yang inovatif atau menciptakan ide-ide kreatif kepada karyawan-karyawannya. Jika wirausahawan itu memposisikan diri di belakang, maka ia akan bisa memberikan dorongan atau suatu push kepada para karyawannya atau dalam bentuk arahan-arahan sehingga karyawan dapat atau bisa meningkatkan produktivitas kerjanya dengan lebih baik lagi. Kita mulai dengan apa yang dinamakan dengan keberhasilan. Keberhasilan sendiri ini merupakan sebuah hasil atau output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi dari berbagai faktor-faktor pendorong. Jadi menurut seseorang pakar yang bernama Basit, keberhasilan seseorang ini tergantung dari berbagai faktor. Nah, faktor yang paling berpengaruh adalah motivasi. Bisa kita lihat bahwa rumus dari keberhasilan ini adalah sebagai berikut. Jadi P sama dengan F, dari F kali M kali A dan O. Jadi P ini adalah performa atau produktivitas ditentukan oleh fungsi-fungsi berikut, yaitu ada motivasi yang dilambangkan oleh M, kemudian ability atau kemampuan, dan opportunity. Nah, dari ketiga fungsi ini, yang paling berpengaruh terhadap produktivitas atau performa kerja adalah motivation atau motivasi. Berbicara tentang motivasi, akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga bisa mendapatkan kepuasan. Karena dengan adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Jadi motivasi ini adalah dianggap sebagai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga ketika kita membutuhkan akan sesuatu atau barang, kita akan berusaha untuk mendapatkan barang itu sehingga akan tercapai kepuasan. Nah, begitulah apa yang dimaksud dengan motivasi. Nah, konsep motivasi ini menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau mempunyai motivasi yang tidak seimbang atau kurang adanya motivasi, artinya orang itu sedang berada dalam a state of disequilibrium, yang diartikan keadaan yang kurang
seimbang atau tidak balance. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh atau orang itu mempunyai motivasi yang tinggi, sehingga dengan motivasinya yang tinggi itu produktivitasnya menjadi meningkat, maka bisa dikatakan bahwa orang itu sudah memperoleh suatu keadaan yang seimbang, atau bisa dikatakan dia berada dalam a state of equilibrium. Nah, motivasi ini sesungguhnya merupakan proses psikologis yang sangat fundamental sifatnya dalam mempengaruhi produktivitas seseorang. Akan sangat sukar untuk menyanggah fakta bahwa motivasi ini proses yang amat penting dalam pemuasan berbagai kebutuhan dan menjamin berbagai kepentingan para anggota organisasi. Jadi setiap anggota organisasi atau perusahaan ini akan mempunyai motivasi-motivasi yang berbeda. Apabila setiap anggota organisasi ini tidak mempunyai motivasi atau motivasi yang rendah, maka akan sulit mendapatkan produktivitas yang tinggi. Nah, motivasi ini bisa diartikan semacam perasaan atau kehendak yang amat mempengaruhi kemauan seseorang, sehingga seseorang tersebut didorong untuk berperilaku dan bertindak dalam menentukan gerakan atau tingkah lakunya sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Jadi motivasi ini digunakan oleh seseorang atau individu ini guna mencapai tujuan atau goals. Bisa dikatakan proses yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, dan kepuasan yang terjadi dalam diri seseorang. Nah, kemudian ditinjau dari segi lingkungan atau faktor, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu ada faktor intrinsik dan eksternal atau ekstrinsik. Faktor intrinsik ini meliputi sikap seseorang, harapan seseorang, cita-cita, dan kebutuhan yang terus-menerus berkembang atau berubah-ubah. Kemudian faktor eksternal, atau eksternal sifatnya jelas dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Misalnya apabila seorang pelajar, dia menjadi termotivasi untuk cepat lulus apabila melihat teman-temannya yang lain sudah lebih dulu lulus, sehingga dia mendapatkan motivasi tambahan. Itu bisa dikatakan adalah faktor eksternal. Nah, konsep motivasi akan lebih jelas bila kita melihat gambar ini ya. Jadi, berdasarkan gambar ini bisa ditunjukkan bahwa kebutuhan ini merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Jadi setiap orang pasti mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda, dan kebutuhan, yang namanya kebutuhan pasti ingin dipenuhi. Berbeda dengan keinginan ya. Keinginan belum tentu kebutuhan, tapi kebutuhan itu sudah pasti mempunyai hal yang sangat penting untuk segera dipenuhi. Kemudian ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan atau drive ya, yang menyebabkan seseorang bertindak atau melakukan action. Jadi ketika kita butuh akan sesuatu, kebutuhan akan sesuatu itu menjadi pendorong kita atau menjadi drive kita untuk melakukan action atau tindakan. Nah, akibat dari tindakan tersebut maka muncul suatu tujuan. Setelah kita mempunyai suatu kebutuhan, kita kemudian tergerak, terdorong untuk melakukan action, sehingga kita tahu tujuan apa yang harus kita capai.
Nah, bisa disimpulkan dari gambar ini bahwa motivasi ini adalah dorongan pada diri seseorang untuk bertindak karena digandaki. Kemudian motivasi ini adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dan motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Kemudian yang keempat, motivasi adalah sesuatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat sesuatu sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian motivasi adalah proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Nah, alasan mengapa perlu motivasi ini ialah adanya tujuan, kemudian mempunyai arah yang jelas dan terkendali, dan ada dasarnya untuk berbuat. Kita mempunyai motivasi, pasti ada dasarnya. Apa yang membuat kita termotivasi untuk melakukan sesuatu, kemudian mencapai tujuan yang telah kita inginkan, kita tetapkan. Nah, bagaimana dengan individu-individu yang mempunyai keinginan atau mempunyai motivasi tinggi untuk berprestasi? Motivasi berprestasi ini disebabkan oleh adanya usaha untuk mencapainya. Dapat diukur hasilnya, ada tantangannya, dan mengandung risiko yang tidak terlalu tinggi. Nah, ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi ini diantaranya percaya diri atau self-confidence. Kemudian originality, ya, dia selalu bisa untuk memunculkan ide-ide yang original, yang mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Kemudian people oriented ini dimaksudkan tidak memperalat orang lain. Dia terbuka terhadap kritikan dan tidak menyalahkan orang lain. Kemudian task result oriented, berani mengambil risiko terhadap apa yang sudah diputuskan, atau bersemangat tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kemudian future oriented, ini maksudnya adalah mempunyai pikiran jauh ke depan atau mempunyai daya antisipatif yang tinggi terhadap resiko-resiko yang ada. Kemudian risk taker, yaitu menyenangi resiko, menyenangi tugas yang menantang atau tidak cepat menyerah. Nah, dalam kehidupan sendiri ini, motivasi ini mempunyai beberapa karakter. Di antaranya adalah yang pertama majemuk. Nah, majemuk di sini, jadi motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan, melainkan lebih dari beberapa tujuan. Nah, oleh sebab itu ada banyak tujuan yang dicapai oleh individu karena adanya motivasi. Jadi ketika kita mempunyai motivasi, ada tujuan kita banyak ya. Ada tujuan yang ingin kita capai, tapi tidak satu. Biasanya ada beberapa. Atau karena kita bermotivasi untuk segera cepat menyelesaikan studi. Tujuannya apa? Tujuannya pasti mungkin satu, untuk menyenangkan kedua orang tua. Kemudian dua, untuk segera dapat pekerjaan dan mandiri. Tiga, untuk mendirikan perusahaan sendiri. Nah, itu ada beberapa tujuan. Jadi tidak hanya satu saja. Kemudian yang kedua, dapat berubah-ubah. Karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh seseorang. Bisa saja suatu waktu dia ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi, jadi dia termotivasi untuk dapat lebih bekerja lebih keras lagi. Atau di lain kesempatan dia ingin punya keinginan yang berbeda. Mungkin dia lebih ingin mempunyai karir yang lebih baik. Jadi selalu berbeda-beda, selalu berubah-ubah. Kemudian
Yang ketiga itu berbeda tiap antara individu yang satu dengan individu yang lain. Jadi pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu, bisa saja yang memotivasi keduanya itu berbeda. Mungkin yang satunya, dua-duanya, contoh ya, ada dua mahasiswa yang dua-duanya ini sama-sama ingin cepat lulus, tapi yang memotivasi keduanya berbeda. Mungkin yang satunya termotivasi karena ingin segera mencari pekerjaan, dapat pekerjaan yang mapan, mungkin yang satunya ingin cepat-cepat menikah, mungkin saja. Itu adalah berbeda untuk setiap individu. Kemudian beberapa ini tidak disadari. Jadi ada sementara yang memahami mengapa seseorang melakukan sesuatu ini dia menyadari. Tapi ada juga yang seseorang atau individu ini dia melakukan sesuatu tanpa disadari. Jadi di alam bawah sadarnya. Sehingga ketika muncul suatu tindakan individu tersebut tidak mampu untuk mengenali apa motivasinya, apa yang memotivasi dia melakukan itu. Karena berada di bawah sadarnya. Kemudian motivasi yang dimiliki oleh individu seringkali ini naik turun ya. Jadi suatu saat motivasinya bisa tinggi, sebaliknya suatu saat bisa turun. Nah, persoalan akan muncul di dunia pekerjaan ketika motivasi seseorang ini terus menurun. Jadi perlahan terus menurun dan terus menurun. Nah, faktor-faktor tersebut yang menyebabkan naik turunnya motivasi ini adalah lingkungan yang tidak kondusif, sehingga mengakibatkan tidak nyaman. Kemudian, beban pekerjaan yang mungkin terlalu tinggi bagi seseorang tersebut. Kemudian, pekerjaan yang terlalu rutin, tidak ada tantangannya. Kemudian, kurang menguasai pekerjaan, termasuk prosedur-prosedurnya atau SOP-nya. Kemudian, tidak adanya keseimbangan antara reward dan punishment. Kemungkinan rewardnya terlalu kecil atau punishment-nya terlalu besar sehingga dia malas, tidak ada motivasi. Kemudian tidak ada kesempatan untuk mengembangkan keterampilan. Kemudian berada di lingkungan kerja baru juga bisa mengakibatkan turunnya motivasi. Mungkin saja lingkungan kerja yang baru tersebut tidak cocok. Motivasi belajar setiap orang biasanya itu tidak selalu sama ya, antara satu dengan yang lain berbeda. Nah, biasanya hal itu tergantung dari apa yang diinginkan orang yang bersangkutan. Misalnya seorang anak yang mau belajar dan mengejar ranking pertama atau juara satu karena misalnya diiming-imingi akan dibelikan sepeda atau mungkin dibelikan HP. Contoh lainnya, seorang mahasiswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi agar cepat lulus dengan predikat cum laude. Setelah itu, dia bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang hebat atau baik dengan tujuan membahagiakan orang tuanya atau berusaha mendapatkan taraf hidup yang layak. Beberapa faktor di bawah ini sedikit banyak memberikan penjelasan mengapa terjadi perbedaan motivasi belajar pada masing-masing orang. Di antaranya perbedaan fisiologis. Fisiologis ini seperti rasa lapar, haus. Kemudian adanya perbedaan rasa aman atau safety ya. Safety ini baik secara mental, fisik, dan intelektual. Kemudian perbedaan kasih sayang atau love needs. Kemudian perbedaan harga diri. Harga diri misalnya keinginan untuk memiliki mobil atau rumah mewah, jabatan, dan lain sebagainya. Kemudian, perbedaan aktualisasi diri atau self-actualization, yaitu yang dimaksud di sini adalah tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, ada stimulus motivasi belajar, yaitu dua faktor yang memotivasi seseorang untuk dapat termotivasi belajar. Itu yang pertama yaitu faktor
internal. Nah, motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan diri dan bekal untuk menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu motivasi belajar dari eksternal, yaitu adanya rangsangan dari orang sekitar atau lingkungan sekitar yang mempengaruhi fisiologis orang yang bersangkutan. Seperti contoh, seseorang akan menjadi termotivasi untuk misalnya untuk segera cepat lulus karena mungkin tetangganya sudah banyak yang lulus, sudah banyak yang bekerja, jadi adalah faktor dari eksternal yang memotivasi dia untuk dapat segera cepat lulus. Nah, seorang pakar bernama Stoner, dia mengelompokkan teori motivasi ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama teori motivasi kebutuhan dan yang kedua teori motivasi instrumental. Nah, untuk jelasnya bisa dijelaskan secara ringkas di slide berikutnya. Nah, yang pertama, teori motivasi kebutuhan. Jadi teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia ini pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, apabila pimpinan ingin motivasi bawahannya harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan bawahannya. Jadi, kebutuhan yang diinginkan seseorang itu berjenjang, berbeda-beda. Misalnya, bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat keduanya akan menjadi yang utama. Jadi, sebagai contoh, ketika saya ingin mempunyai mobil A sebagai kebutuhan pertama saya, dan saya berhasil membeli mobil A tersebut, itu menunjukkan bahwa kebutuhan pertama saya sudah terpenuhi. Nah, kebutuhan kedua saya apa? Misalnya, kebutuhan kedua saya ini adalah mempunyai rumah. Nah, kebutuhan mempunyai rumah ini akan menjadi kebutuhan yang utama setelah kebutuhan yang kedua tadi, kebutuhan yang pertama tadi sudah terpenuhi. Jadi ini adalah tabel, maksud saya piramida hierarki Maslow yang menunjukkan piramida kebutuhan yang berjenjang dari tiap individu atau tiap orang. Nah, yang pertama biasanya dari bawah ini adalah kebutuhan fisiologi atau physiological needs. Ini berhubungan dengan misalnya makan, minum. Kemudian setelah physiological needs-nya sudah cukup terpenuhi, akan naik ke kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk terlindungi, kebutuhan untuk bebas dari rasa takut atau cemas. Kemudian setelah kebutuhan akan rasa aman tercukupi, mereka akan naik ke social needs atau love needs, ya, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Mungkin kebutuhan menjadi bagian dari kelompok tertentu atau kebutuhan untuk mendapatkan pasangan. Kemudian setelah itu naik lagi ke kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs, ya. Esteem ini kebutuhan mungkin akan adanya kepercayaan diri atau pengakuan, penghargaan dari orang lain, mungkin kebutuhan akan ingin tenar atau terkenal, kebutuhan ingin menjadi dominan dalam suatu kelompok tertentu. Kemudian, yang terakhir biasanya ini adalah kebutuhan akan aktualisasi diri atau self-actualization, ya, yaitu kebutuhan untuk menunjukkan atau untuk mengembangkan potensi dirinya. Kebutuhan untuk terus maju yang berkaitan dengan peningkatan skill atau pengetahuan dari seseorang.
Nah, teori yang selanjutnya yaitu teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar atau exchange teori ya, dan teori harapan atau ekspektansi teori. Teori tukar-menukar secara ringkasnya yaitu terjadi pertukaran antara perusahaan dan orang yang bekerja di dalamnya. Jadi orang-orang yang bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan, mereka ini menyumbangkan skillnya, keterampilannya, pengetahuannya kepada perusahaan. Nah, sebagai imbalannya atau sebagai timbal baliknya, perusahaan akan memberikan imbalan atau menukarnya dengan gaji atau upah. Hasil produksi organisasi baik yang berupa barang atau jasa kemudian dijual. Hasil penjualan ini merupakan pendapatan organisasi. Nah, dari pendapatan organisasi inilah organisasi memberikan imbalan atau gaji kepada pegawainya. Nah, dalam teori harapan, motivasi seseorang dalam organisasi ini bergantung pada harapannya. Jadi, seseorang akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk berprestasi tinggi dalam organisasi kalau ia yakin bahwa dari prestasinya itu ia dapat mengharapkan imbalan yang lebih besar. Seseorang yang tidak mempunyai harapan bahwa prestasinya tidak akan dihargai lebih tinggi, dia tidak akan berusaha untuk atau dia tidak akan termotivasi untuk meningkatkan prestasinya. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan kaitan antara motivasi dengan kepuasan kerja. Nah, pada kenyataannya kepuasan kerja itu dapat meningkatkan motivasi kerja dari seseorang. Nah, masalahnya tergantung dalam hal apa ia terpuaskan. Nah, apabila seseorang terpuaskan dalam hal kebutuhan sosial dan aktualisasi diri, maka orang tersebut akan semakin termotivasi untuk terus bekerja. Tapi apabila terpuaskannya dalam faktor lingkungan kerja, maka mungkin ia hanya dapat mengurangi rasa ketidakpuasannya dan belum tentu meningkatkan motivasi seseorang tersebut dalam bekerja. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai gaji yang baik atau tinggi atau yang memuaskan dalam bekerja, sudah tentu ia akan merasa puas, tetapi belum tentu ia bisa termotivasi bekerja secara lebih. Tetapi apabila orang puas terhadap kebutuhan aktualisasi dirinya, maka pasti dapat lebih termotivasi untuk bekerja. Sebab kebutuhan aktualisasinya merupakan ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi yang tinggi. Nah, secara teori, produktivitas seseorang ini terletak pada kemampuan individu atau sikap seseorang tersebut atau keterampilan seseorang tersebut serta manajemen dari dia tempat bekerja atau organisasi atau perusahaan dia tempat bekerja. Nah, keterkaitan antara motivasi dengan kepuasan kerja ini dapat dilihat dari produktivitas seseorang tersebut dalam perusahaan. Jadi kita paham bahwa motivasi ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam meningkatkan kinerja seseorang. Dapat dikatakan bahwa motivasi ini merupakan dorongan dalam diri individu dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Jadi kedua faktor ini menjadi kekuatan yang bisa membuat seseorang bisa berprestasi dengan baik. Tanpa motivasi, produktivitas akan sangat sulit bisa dicapai. Sebab motivasi ini merupakan faktor yang utama atau penting untuk mengubah baik nasib dari individu atau seseorang maupun perusahaan.
Jika motivasi dari seseorang atau karyawan yang ada dalam perusahaannya tinggi, otomatis mereka akan bisa berproduksi atau bekerja dengan baik sehingga meningkatkan output produksi, produktivitas meningkat, dan perusahaan juga akan semakin maju. Nah, motivasi ini pada dasarnya mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan suatu kebutuhan atau tujuan. Nah, kepuasannya akan mengacu kepada pengalaman yang menyenangkan. Jadi saat terpenuhinya suatu kebutuhan. Jadi ketika kita terpenuhi kebutuhan kita akan merasa puas, perasaan yang menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan. Dengan kata lain bahwa kaitan antara motivasi dengan kepuasan adalah suatu dorongan yang timbul dari individu-individu untuk mencapai hasil, yaitu misalnya melaksanakan pekerjaan sehingga melaksanakan pekerjaan sampai selesai sehingga hasil tersebut bisa memberikan kepuasan. Jadi seorang pemimpin organisasi atau pimpinan perusahaan harus memahami bahwa sebelum individu pegawai menyadari adanya kebutuhan didahului oleh dorongan-dorongan yang seringkali mungkin menimbulkan ketidakpuasan dalam pegawainya. Harus bisa dicari solusinya sehingga mereka akan pegawai-pegawai yang tidak terpuaskan atau tidak terpenuhi kebutuhannya akan bisa dicarikan solusi bagaimana supaya mereka terpenuhi kebutuhannya sehingga mereka dapat mempunyai motivasi lebih untuk bekerja lebih baik lagi. Nah, apakah peranan motivasi ini dalam peningkatan kerja dan produktivitas? Nah, apa yang dimaksud dengan kinerja sendiri? Jadi kita tahu bahwa kinerja ini merupakan hasil kerja dari suatu proses atau output dari sebuah proses. Jadi artinya hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Atau merupakan kinerja ini bisa jadi juga merupakan unjuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Jadi kinerja yang baik ini dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi. Sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang baik. Atau bisa kita lihat di sini, jadi ability dikali dengan motivation atau times motivation sama dengan job performance. Yaitu kemampuan dengan gabungan antara kemampuan dan motivasi akan bisa menghasilkan produktivitas. Jadi kinerja ini merupakan hasil kali antara kemampuan dan motivasi. Jadi kemampuan ini merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh seseorang dalam hidupnya atau dalam perusahaan. Sedangkan pengertian motivasi sebagai driving force atau daya pendorong yang menyebabkan orang bisa berbuat sesuatu. Nah, kemudian kita mengenal bahwa produktivitas ini seringkali diartikan sebagai rasio antara keluaran atau output dan masukan atau input. Semakin tinggi output atau keluaran dan semakin rendah input, maka produktivitas itu di produktivitas itu dianggap produktivitas yang baik. Nah, sebetulnya konsep produktivitas ini berkembang dari pengertian teknis sampai dengan
perilaku. Produktivitas dalam arti teknis ini mengacu kepada tingkat keefektifan atau keefisiensian dalam penggunaan sumber daya. Sedangkan dalam pengertian perilaku, produktivitas ini merupakan sikap-sikap atau sikap mental yang senantiasa bisa berkembang. Nah, perwujudan dari sikap mental dari perilaku ini antara lain, pertama yang berkaitan dengan diri sendiri dapat dilakukan melalui peningkatan, yaitu misalnya yang berhubungan dengan pengetahuan, kemudian keterampilan atau disiplin. Itu yang berkaitan dengan diri sendiri. Kemudian yang berkaitan dengan pekerjaan dapat dilakukan melalui manajemen atau metode kerja yang lebih baik, atau penghematan biaya, atau hal-hal lain yang bisa menunjang perkembangan mental dari individu dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ya, jadi ini materi kuliah kita bab 6 mengenai motivasi. Apa yang perlu kita ketahui tentang motivasi dalam kewirausahaan. Semoga dapat memberikan manfaat. Saya mohon maaf apabila salah dalam penyampaian materi kuliah saya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.